Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, karena kalau kita lihat banyak banget pertandingan-pertandingan yang menarik di pekan keempat di Liga Inggris dan juga Liga-Liga Eropa ini. Kita ngomongin dulu soal Liverpool yang masih di fase-fase honeymoon nih kalau kita lihat. Dimana kemarin kita lihat juga 3 pertandingan tanpa kebobolan, clean sheet gitu kan. Dan si Arne Slot ini menemukan role baru untuk seorang Gravenberch sebagai number 6 yang kemarin seperti Gravenberch. Hati lo, untung nggak ada sekarang. Iya, aduh. Hati-hati. Mau sekalian salahin Gravenberch. Bahkan sampai dipuji sama Arne Slot. Dia kembali menghidupkan kembali karakter si orang Gravenberch dan bahkan di timnas sekarang jadi kepake juga kan. Kemarin di Euro padahal nggak dipakai dia. Ini sebagai blessing in disguise nggak sih ketemu seorang Gravenberch yang tadinya mungkin nggak akan kepake tapi ketemu Arne Slot jadi malah menjadi reform buat dia gitu. Untungnya Endo main jelek di pramusim pertandingan pertama. Jadi dia langsung, gue kayaknya harus cari nih penggantinya. Sementara sebelumnya kan Endo terus kan yang lebih banyak dapat porsi. Gravenberch memang nggak pernah di pernah berapa kali ya? Ada berapa kali dia main di posisi itu. Tapi kan nggak sebagus sekarang gitu. Ya mungkin ya akhirnya dia bisa keluarin kemampuannya itu. Tapi juga si McAllister juga step up gamenya, Szoboszlai juga gamenya juga step up. Jadi emang semua komponen Liverpool menurut gua lagi step up semua. Menurut gitu. Karena pemain ini lagi step up semua atau karena slotnya juga memberikan slotnya bisa melakukan itu. Ini pelatih yang bisa naikin kan. Iya kan, artinya mungkin. Kan 3 pertandingan baru di awal ya. Kan Kan gua juga bilang, pokoknya gua tunggu Liverpool habis international break. Enggak, habis international break bisa lagi nggak main kayak gini nih. Emang kenapa nggak bisa? Ya kan nggak tahu. Nottingham Forest. Ya harusnya kan on paper harus. Berarti ntar habis international break yang Oktober. Kan pasti setelah jeda tuh pasti ada perubahan. Lo bisa naik, lo bisa turun. Nah Liverpool ya gue menantikan ya harapan gue jelas mereka tetap bisa stabil gitu. Tapi kan kalau gue bicara Gravenberch kan gue selalu aduh ini pemain rentan cedera. Itu doang yang gue takutin. Bagus gitu. Cuman ketika lo cedera ya udah lo akhirnya nanti Liverpool akan mencari lagi sosok yang seperti apa. Tapi sejauh ini mumpung dia main bagus, ya itu juga yang terjadi pada Jota juga kan. Mumpung lo lagi bagus, belum cedera, ya lo pakai terus sebagai starter. Darwin ntar dulu deh. Sementara di tengahnya ya Gravenberch. Tapi di tugasnya di bagaimana dia memerankan nomor 6 sih emang keren banget sih. Pas lawan MU terutama motong bolanya, dribble ke depannya begitu dia tahu ada space yang kosong, ngopernya ke siapa keputusannya di saat lo ada pilihan 3 orang untuk dioper, tepat pilihan lo kemana itu kan nggak gampang untuk dilakukan. Endo mungkin berantemnya bisa gitu, tapi untuk distribusinya, Curtis Jones untuk distribusinya mungkin oke. Bellingham lo kata untuk berantemnya agak bingung. Iya parah banget maksudnya. Jadi Bellingham. Lu gimana Fir ngeliat seorang Gravenberch? Iya, kalau musim lalu ya Gravenberch main 38 pertandingan tapi hanya 20 sebagai starter. Sementara sekarang 3 kali 3-3-nya hampir 90 menit. Jadi kelihatan banget peningkatan perannya di skuad ini gede banget. Dia tuh sempat ngomong ke ESPN Belanda awal musim ini. Terpercaya nih kalau Belanda. Enggak, ada media Belanda yang lebay juga karena Matthijs de Ligt kan dihabisin tuh sama media Belanda kemarin gara-gara dia bikin 2 blunder kan. Jadi sama aja semua media, emang tinggal pilih-pilih media aja. Iya, emang bener, emang Belanda tuh tinggal bahasanya yang beda. Yang dibahas sama. Yang dibahas sama. Jadi kalau kata si Graven, si Slot ini memberi dia kepercayaan diri lebih ya. Dia tidak hanya memberikan tempat di starting lineup, tapi memberikan kepercayaan diri dan menyampaikan apa yang dia inginkan secara jelas. Dan ini adalah suatu hal yang sudah pernah kita bahas soal Arne Slot, bahwa dia adalah seorang komunikator yang baik, dia punya idea, tapi dia bisa menyampaikan idenya kepada pemain-pemainnya, dia bisa nurunin. Nah mungkin aja Ten Hag ini punya idea, tapi nggak nyampe ke pemainnya, mungkin karena nggak pernah. Dan pemainnya bisa terima. Karena seingat gua nggak pernah ada pemain MU yang ngomong, iya nih Ten Hag idenya jelas nih, mungkin ya, gua nggak tahu mungkin ada yang gua kelewatan, tapi untuk si Gravenberch ini, kasus ini dia bilang bahwa apa yang si Arne Slot inginkan dia sampaikan dengan jelas, dan itu membuat saya jadi lebih mengerti peran saya di lapangan tengah seperti apa. Dan form ini dia bawa ke timnas ya.
Dia kalau nggak salah ngasih assist ke salah satu golnya Tijani Reinders. Dia Xavi kemarin ada Simons. satu bola bagus banget ke Xavi Simons. Sayang nggak gol ya. Saya nggak gol, tapi bola dia dapat pujian dari Rafael van der Vaart. Van der Vaart yang sangat-sangat kritis terhadap pemain lapangan tengah. Si Frenkie de Jong dia hajar habis-habisan sebelum Piala Eropa. Tapi dia muji penampilan bagus Gravenberch sebagai number 6 di tim Belanda sekarang. Jadi ini lagi bukti lagi bahwa ya Liverpool nggak perlu ngeluarin seratusan juta untuk pemain tengah yang dicari-cari, karena udah dari berapa musim lalu kan mereka nyari pemain 100 juta itu. Bellingham akhirnya disalib Real Madrid, nyari Romeo Lavia akhirnya disalib juga. Chelsea. Siapa lagi, ada beberapa Zubimendi pemain. terakhir. Zubimendi terakhir Caicedo. nggak. Jadi ternyata the answer ada di situ. Oke. Selama ini nggak perlu terlalu jauh nyarinya. Oke, berarti setuju ya kalau di era Arne Slot ini walaupun nggak aktif di jendela transfer kemarin, tapi banyak pemain lama yang rasa main baru gitu. Iya, bahasanya si Rijal kan, pemain lama rasa baru gitu. Termasuk Luis Diaz yang kemarin kan juga akhirnya keren finishingnya juga lebih baik kan sekarang kan. Iya, itu salah satu yang paling shining lah di Liverpool sekarang. Dulu begitu datang emang dia nunjukin kayak gitu kan, take ons-nya bagus, keputusan kapan dia harus masuk, kapan dia harus nge-delay bola, itu udah matang banget di awal-awal dia datang ke Liverpool gitu. Tapi kan ada era di mana akhirnya dia hilang sama sekali. Kepengaruh juga psikisnya pas bapaknya diculik itu kan. Abis itu dia lumayan lama tuh untuk bisa balik ke performance terbaiknya. Tapi sekarang terutama dalam game lawan United itu keren banget sih pengambilan keputusan, eksekusi. Ya membuat dia one of the best Tapi pemain Liverpool. kenapa awal musim malah Gordon kata mau diambil kan? Gordon kan posisinya Luis Diaz. Iya, ternyata Luis Diaz bagus. Iya makanya tiba-tiba kan, pada rumor akhir musim gituan. kemarin kan nggak bagus. Oh enggak ya, Iya, jadi baru makanya. awal musim ini ya. Dia butuh. Oke. Dan lawan Nottingham Forest nanti bakal easy win lah ya. Harusnya. ya. Tapi Forest juga rada bagus loh. Serem sih. Forest Chris lagi Wood bagus. golin terus, si Elliot Anderson di tengah mereka bagus. bekas Newcastle nih. Iya, jadi dijual gara-gara PSR. Kita kan taat peraturan ya, jadi dijual lah. Ada si ini juga siapa? Morgan Gibbs White yang dapat caps pertamanya kemarin, dan mereka baru datengin James Ward-Prowse. Jadi ngeri juga kalau James Ward-Prowse ngasih bola tinggi ke Chris kick Wood. juga ya. Jadi mungkin ya pasti menang, tapi kayaknya nggak segampang yang orang-orang lihat sih. Ya, kita pindah dari Liverpool yang karena lawannya gampang ini, jadi nggak perlu cukup panjang lebar ngomongin lawan Nottingham Forest, kecuali kalau nanti kalah baru kita bahas dari Senin ya. Kita pindah ke La Liga. Ada Vini yang kemarin tampil bapuk banget di jeda internasional. Apakah ini Vininya yang bapuk? Apakah teman-teman yang bapuk? Apa Brazil memang udah separah itu sekarang generasi? Lu kan suka Brazil lah bukan ya? Enggak, karena Bruno. Bruno juga mainnya jelek kemarin. Jadi Brazil kalah 4 kali dari 5 pertandingan kualifikasi terakhir, Dan hancur Bruno banget. main terus. Enggak, Bruno ditarik keluar kemarin. Bagus, gue justru suka. Bagus lu mainnya jelek aja buat Brazil, daripada Tonali main 2 kali 90 menit. Udah Bruno bagus ditarik tapi sekarang keluar, ya. salah satu yang main. Nah, ini kan problemnya kan. Bruno main bagus di Newcastle, Vini main bagus di Real Madrid. Itulah 3 di depan tuh mainnya bagus. Alisson siapa lagi? Itu pemain-pemain yang sebenarnya di level klub bagus. Nah, ini adalah kritiknya dari Rivaldo di media Brazil. Kenapa pemain-pemain yang bisa main bagus di tim begitu ngumpul bersama Brazil itu berantakan, hancur banget. Ini pasti salah si Dorival kalau si kata Rivaldo ya. Jadi memang suatu kondisi yang wajar apabila membuat rakyat Brazil marah. Jadi di atas kertas pemain-pemain ini bagus semuanya, tapi Paqueta gitu-gitu. Cuman nggak bisa aja mereka nampilin permainan itu bagi Brazil. Dan untuk Brazil kalah 4 kali dari 5 pertandingan terakhir mereka di qualifiersnya di CONMEBOL. Itu mah udah aib banget ya. Mereka hanya unggul 1 poin dari Bolivia di peringkat ke-7 apa ke-6 gitu, yang duduk di luar zona kualifikasi langsung. Untung 6 lolos. Untung 6 lolos. CONMEBOL Itu banyak. udah paling separah-parahnya lah. Jadi bahkan sekarang ada wacana nih Ji, untuk manggil pemain-pemain senior kayak Hulk, kayak Thiago Silva untuk ngebantuin tim ini. Ronaldinho. Oscar. Lagi Cina. Elano Bloomer ya. Iya, anjir Lano Bloomer jadul banget. Elano aja City. Iya.
Jadi ya kayak gitu, terus sekarang malah jadi ada anggapan bahwa mungkin Vini perlu Neymar, karena kalau dilihat angka-angkanya ternyata Neymar itu sangat berpengaruh bagi Brazil. Pasti. Dari ketika pertandingan 1-7 yang mereka kalah lawan Jerman di Bloemfontein itu ya, Mas Aryo di situ nggak nonton pertandingan itu kan? Brazil main 128 kali. Dari 128 itu Neymar main di 74 pertandingan. Dari 74 pertandingan itu Brazil hanya kalah 5 kali. Wow. Sementara dari 54 pertandingan tanpa Neymar, Brazil kalah 12 kali alias 3 kali lebih banyak. Jadi sejelek-jeleknya Neymar, kita lihat dia hidupnya party dan lain-lain, dia nggak fit dan lain-lain, tapi timnas Brazil tuh perlu dia. Berarti Vini belum ada selevel itu dong, Mas? Belum. Untuk even untuk Ballon d'Or material dia belum ada di sana dong, untuk pemain yang bisa ngegendong Ternyata itu belum bisa ada di sana ngangkat nih, gimana Mas? Kalau lo bicara klub udah. Oke. Tapi kalau bicara karena dia dibantu sama Kroos. Iya. Tapi kan kalau Neymar kan sempat dibicarakan ada di level sana karena dia di klub maupun di timnas bisa ngegendong. Kalau compare-nya lo Messi sama Ronaldo, Neymar ngedeketin ke arah situ. Dulu walaupun nggak pernah masuk kandidat ya. Iya, tapi kalau lo bicara Vini, gue bilang di Messi Ronaldo ya nggak masuk, Vini belum. Iya, gitu. soalnya pembandingnya ada Messi Ronaldo kayak gitu. Cuman kalau lo bicara sekarang di level klub, ya dia udah yang termasuk yang the best lah kalau kita bicara itu. Buktinya La Liga bisa, Champions bisa, dan selalu konsisten di Eropa. Tapi kan ya Brazil, ya lu bicara they don't play as a unit gitu loh, nggak kayak detach masing-masingnya bagus, tapi nggak plek gitu loh, nggak ngejel jadi satu. Ya Bruno ya bagus di Newcastle gitu. Cuman kan begitu lo ketemu si Paqueta, lo kadang-kadang Casemiro juga masih main, tapi masih bingung aja di antara mereka gitu gimana untuk bisa bongkar pertahanan, megang bola aja kadang-kadang mereka juga nggak bisa nempel gitu bola, gampang kehilangan bola. Jadi emang as a unit Brazil belum menunjukkan performance mereka sebagai tim yang bagus. Dan kedalaman squad juga karena udah 2024 nih Mas, tahun 2024, tapi mereka kalau nyari gol masih nurunin Lucas Moura. Jadi kan hanya masih Lucas Moura balik lagi ke sana. Jadi ya susahnya di sana. Endrick kemudaan. Jadi masih banyak Estevao mungkin generasi berikutnya ya. Endrick, Estevao itu bisa jadi the next. Tapi ya kita lihat Vitor Roque di Barcelona juga katanya bakal jadi andalan berikut. Tapi Malcolm nggak dipanggil malah dipinjem-pinjemin. Nah, tapi berarti kalian setuju apa nggak dengan sekarang statement bahwa regenerasi Brazil sekarang sejelek itu? Iya. Atau memang ya kan sebenarnya kalau dibilang kalau ngomongin Spanyol pun juga kita nilai Spanyol di atas kertas secara individual dia juga nggak yang benar-benar outstanding kan, tapi bisa juara Eropa. Nah Brazil karena berarti lebih play as a unit. Nah iya kan. Bedanya berarti sebenarnya faktor hanya pelatihnya nggak sih yang bisa sama ya komparasi pemain-pemain Brasil era dulu mainnya di klub apa? Bagus di klubnya, tapi klubnya apa gitu. Nah sekarang bagus, tapi di klub apa? Paling cuma front three-nya doang ya. Iya, Paqueta Welse, Bruno Newcastle. Team of the season Premier League versi gua. versi gua. Iya lanjut. Di belakangnya juga ya mungkin si Eder Militao doang gitu kan yang bisa di situ. Magalhaes loh Mas, kemarin gila lama Saliba. Jadi back terbaik katanya. Iya tapi ya itulah. Terbaik. Bukan di klub-klub established nomor 1 Eropa. Dulu kan mereka tersebar di klub-klub terbesar Eropa. Madrid ya, jadi Milan masih bagus-bagus ya. Ngejelnya lebih gampang gitu. Nah ini kan gap di antara mereka terlalu jauh juga. Ya. Oke, kalau kita dari Brazil kita lanjut ke ini, apakah ngaruh ke Vini di Madrid? Nggak ngaruh dong, karena dia ketemu tim-tim yang bisa membantu dia mengeluarkan kemampuan terbaik ya. Dan dengan sekarang Madrid juga lagi mulai kembali baik lagi. Menurut lo ini waktunya Madrid sekarang menunjukkan bahwa mereka bisa bermain sebagai tim dengan ada Mbappe. Karena kemarin di 2 pertandingan 3 pertandingan awal masih lebih ke individual skill sih, lebih ke skill-skillnya yang walaupun beberapa skemanya jalan ya, operan-operan di antara mereka tapi nggak berujung gol. Benar. Ya kan perpindahan posisinya tuh ngejel banget tuh. Betul. Di depan ada execute ke dalam kotak penalti tapi ketepis lah. Selalu banyak bola-bola yang akhirnya nggak menjadi gol gitu. Akhirnya muncul juga golnya si itu dengan kerjasama tim yang bagus juga kan, operan dari Valverde, terus ke Valverde diumpan back heel gitu, terus diambil sama Mbappe gol. Dia udah mulai dari pertandingan pertama menurut gua dia udah mulai tahu harus mainin skema yang apa, gua harus berada di mana, gua harus dapat bola di mana, itu udah jalan, cuman belum menjadi gol. Nah, menurut gua kedepannya akan lebih banyak
datang gol-gol dari Mbappe. Bukan dari langit ya jatuhnya. Jatuh dari langit. Lawannya juga Sociedad yang pastinya juga bukan lawan enteng kan. Ini menurut lo? Tapi udah ditinggal banyak pemain. Iya, dia sekarang tapi juga ada cedera berapa orang ya? Oyarzabal cedera. Iya. Madrid juga nggak ada Bellingham, nggak ada siapa lagi? Bellingham kayaknya udah balik. Bellingham Tchouaméni udah bisa balik. Oh, Bellingham udah bisa. Udah, Bellingham Tchouaméni udah bisa balik. Eder Militao nggak bisa main. Militao juga katanya udah bisa balik. Oh, bisa balik yang juga? nggak bisa mungkin Mendy yang masih dipertanyain di back kiri. Oh ya aman lah, ada Fran Garcia yang bisa nge-cross doang itu kan. Oke, Alaba pasti lama ya. Iya. Dan kita beralih ke Barcelona di mana Gavi yang akhirnya balik lagi setelah 300 hari absen ya ini ya. Ini bakal butuh berapa lama waktu untuk adaptasi kembali di Barcelona? Kayaknya nggak lama sih. Langsung dapat tempat utama maksudnya Mas juga langsung. Enggak sih, masuknya cadangan dulu gua rasa. Masuk dari cadangan dulu, minute play-nya udah dikasih baru. Karena kan sekarang komposisi siapa aja yang diturunin sama si Hansi Flick itu jalan-jalan aja kan permainan Barcelona. Iya. Mau Pedri, mau yang di situ Pedri, mau Fermin Lopez yang main tetap bisa meranin peran itulah. Jadi ya menurut gua Gavi another additional player untuk bisa dirotasi. Jadi pemainnya tuh bisa diganti dengan begitu banyaknya game yang dimainin. Gavi akhirnya bisa memegang peran penting. Untuk big games mungkin Gavi menurut gua pemain yang harus dimainin nantinya untuk big game players gitu. Yang menjadi masalah kan kalau pemain-pemain yang punya atribut dribble yang seperti Ansu Fati. Nah, kalau balik lagi dari cedera itu sering nggak bisa langsung perform di posisi itu. Tapi kan Gavi bukan tipe kayak gitu. Tipe tukang berantem, tipe yang bukan kreatif. Jadi untuk masuk ke tim menurut gue lebih gampang si modelan Gavi dibandingkan modelan Pedri atau Ansu Fati atau Yamal kalau mereka mendapatkan cedera lama gitu. Ya, dan Barcelona kan juga udah bilang ya, Flick pernah bilang bahwa dia pemain-pemain ini lebih dijaga lebih gitu sekarang sama tim medisnya berdasarkan pengalaman bersama Ansu, bersama beberapa pemain lain, Pedri juga termasuk ya, nggak mau terlalu diforsir lagi kalau sekarang masuk, termasuk memanage waktunya setelah mereka balik dari cedera. Ini hal yang sangat penting sih, jangan sampai talentanya hilang di usia berapa sekarang Gavi, jadi jangan sampai terlalu dipaksakan di usia muda ini. Lawan Girona nanti apakah bakal bisa perform juga mereka? Girona 2 game pertama kalah dua-duanya, ya gue pikir Artem Dobrev cabut, terus si Savinho cabut, gue pikir impactnya bakal besar gitu, dan kebukti di 2 game pertama besar, tapi dia akhirnya bisa keep up lagi, game ketiga, game keempat mereka udah mulai bagus lagi, jadi iya menang lawan Osasuna, jadi ada perlawanan lah, tapi menurut gue Barcelona tetap 3 poin sih harusnya. Oke. Tutup aja langsung. Yoi, yang pasti nih Jebret Tim, jangan lupa juga untuk nonton, nanti bakal ada live reaction antara Arsenal menghadapi Spurs ya, North London Derby di hari Minggu di jam 7:30 malam. Dan juga jangan lupa Jebret Tim untuk dukung nominasi-nominasi yang ada di Santini Jebret Media Award. Langsung aja cek akses di jebretmedia.com, tinggal voting aja, ada 21 nominasi di sana. Jangan lupa voting karena saat lagi bakal ditutup juga untuk votingnya. Kita akan kembali lagi Jebret Tim, jadi jangan kemana-mana, situ terus di Dewan Pandit Indonesia. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.